Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman bos. Perkenalkan, saya Adam Said Parwata yang akan memandu sesi kedua kegiatan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko kali ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Investasi BKPM yang juga didukung oleh 20 kementerian lembaga yang terkait dengan sistem online single submission OSS berbasis risiko. Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube OSS Indonesia. Pada sesi siang hari ini telah bergabung bersama kita Profesor Dr. Insinyur Erizal Jamal MSI, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian. Selamat siang, Prof. Erizal. Mohon izin Bapak bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Selamat siang, Pak Adam. Selamat siang Bapak, bagaimana Pak kondisi kesehatan dalam kondisi sehat Bapak? Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana Pak Adam, sehat-sehat? Siap, saya juga dalam kondisi sehat walafiat Bapak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bapak. Sama Pak. Ya, Beliau akan menyampaikan paparan terkait dengan upaya Kementerian Pertanian dalam melakukan percepatan pelaksanaan berusaha sektor pertanian. Kepada Pak Erizal, kami persilakan untuk memulai paparannya Pak. Baik, Pak Adam, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kami memberikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Investasi dan BKPM yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia tentang upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk merealisasikan percepatan pelaksanaan berusaha. Saya Erizal Jamal, saya Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Kantor kami ada di Ragunan, Bapak Ibu sekalian. Kami ada di bawah Sekretariat Jenderal dari Kementerian Pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran yang terkait dengan upaya kami di Kementerian Pertanian selama ini dalam merealisasikan percepatan pelaksanaan berusaha. Lanjut Pak Dwi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 7 sampai 12 ini membicarakan tentang perizinan berbasis risiko. Nah, di situ disebutkan bahwa nanti pengaturan tentang risiko itu akan diatur melalui peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah itulah kami di Kementerian Pertanian, kami mencoba membuat kategorikan risikonya yang ada. Ada 129 KBLI dan 96 non KBLI. Kita coba lihat, kita melihat risikonya itu berdasarkan tentu ancaman-ancaman terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan juga kategoris tinggi dan tinggi. Nah, berdasarkan risiko yang kami ukur itu, kemudian kami mencoba melihat upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan untuk memitigasi kemungkinan risiko yang kita sudah perkirakan di dalam PP nomor 5 tersebut. Berdasarkan itulah kami di Kementerian Pertanian menyusun namanya Peraturan Menteri Pertanian nomor 15 tahun 2021 yang mencoba melihat risiko yang sudah kita rumuskan di PP tersebut. Dan inilah kami menyusun standar usaha dan standar produk yang menjadi persyaratan bagi para pihak yang ingin mengajukan perizinan berusaha di Kementerian Pertanian. Jadi itu runut berpikirnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja lalu diturunkan dan lanjut. Halo, lanjut Pak. Siap Bapak. Berdasarkan
nomor 15 tersebut, kami lalu menyusun standar usaha yang memastikan bahwa proses produksi atau penyelenggaraan layanan jasa itu dilakukan dengan baik untuk menghindari terjadinya risiko. Jadi, Bapak Ibu sekalian, katakanlah suatu usaha kami kategorikan sebagai usaha berisiko menengah umpamanya. Dan di situ kemudian kami mencoba mengidentifikasi usaha berisiko menengah ini untuk supaya risiko yang kita perkirakan akan terjadi itu tidak terjadi, kami mensyaratkan usaha Bapak Ibu sekalian itu memenuhi standar-standar yang sudah kita tetapkan. Jadi standar usahanya itu kita buat sebagai upaya antisipasi terhadap risiko yang ada. Jadi itu tujuannya. Terkait juga dengan produk. Dari produk-produk yang akan kita hasilkan oleh para pelaku usaha, kita juga mengidentifikasi nanti produk ini kalau diedarkan apa kira-kira potensi risikonya yang ada. Dari potensi risiko itulah kemudian kita buat standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk-produk yang kita perkirakan akan berisiko itu tidak terjadi. Itu prinsip dasarnya. Sehingga kami menyusun peraturan dari peraturan pemerintah itu kami menyusun peraturan Menteri Pertanian nomor 15 tahun 2021 tentang standar kegiatan berusaha berbasis risiko di pertanian. Lanjut Pak Dwi. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa upaya-upaya kami di lingkup Kementerian Pertanian untuk mengejawantahkan dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Ada banyak hal yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut, salah satunya terkait dengan bagaimana agar dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan percepatan perizinan berusaha ini ada perlakuan khusus terkait dengan UMKM. Jadi kalau sebelum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM diperlakukan sama dengan perusahaan besar dalam proses perizinannya. Dan peran aktif dan dalam pelaksanaan perizinan ini diperlukan peran aktif UMKM dalam memproses perizinan. Akibatnya hanya sebagian kecil dari UMKM yang terdaftar secara resmi dan UMKM sulit untuk akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, setelah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk UMKM ini perizinan cukup dalam bentuk NIB. Ya, jadi kemudian peran kita di pemerintah lebih proaktif untuk memfasilitasi agar para UMKM ini bisa terdaftar di dalam dan mendapatkan NIB. Jadi ini yang beberapa hal perubahan yang kita lakukan yang terkait dengan pelaksanaan perizinan usaha untuk UMKM. Kemudian hal lainnya, lanjut Pak Dewi, strategi kami di Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan pelaksanaan usaha tersebut. Pertama tentu kami melakukan reformasi regulasi ya. Kita mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian, kita bentuk tim reformasi regulasi di Kementerian Pertanian untuk memperbaiki semua regulasi. Kemudian kita melakukan percepatan izin dan pengembangan aplikasi. Nah, di sini kita melakukan dua hal. Pertama tentu kita membedah semua perizinan yang ada, kemudian juga memperbaiki aplikasi yang ada. Kita mengembangkan sistem aplikasi simple, sistem pelayanan perizinan elektronik, dan media komunikasi untuk pengaduan dan informasi lainnya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dan sistem jemput bola ya, melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam berbagai bentuk, seperti coaching klinik, workshop, dan bimbingan. Kemudian kita melakukan pendampingan untuk UMKM, dan tentu dengan melakukan koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini dengan BKPM dan yang pihak-pihak lainnya. Kemudian pembinaan yang terkait dengan UMKM dan pengawasan dan koordinasi ya. Tadi sudah kami sebutkan berkali-kali bahwa perizinan cukup NIB untuk UMKM, peran pemerintah lebih dominan. Kemudian dengan adanya NIB ini kita berharap UMKM akan lebih mudah akses terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian tentu ada perubahan mendasar dari sistem OSS saat ini, bahwa aspek pengawasan itu akan lebih dominan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dan ada perubahan transformasi juga ya dari struktural ke fungsional, dan ini mempercepat proses bisnis perizinan yang ada di Kementerian Pertanian. Kita kalau dulunya itu dengan sistem struktur ya, jadi ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu berjenjang untuk proses-proses perizinan yang ada. Dari eselon 4 dulu
nanti diverifikasi oleh eselon 3, eselon 2 dan seterusnya. Sekarang dengan perubahan struktur menjadi fungsional, itu tenaga-tenaga fungsional langsung memutuskan, sehingga itu memperpendek arus proses bisnis dari perizinan. Kemudian ya koordinasi kita lakukan dengan seperti dengan BKPM saat ini. Kemudian ya, kalau kita lihat dari perizinan berusaha yang ada di Kementerian Pertanian, di kami di tanaman pangan itu ada 25 ketentuan baku tentang lapangan usaha. Jadi ada 25 KBLI yang bernilai rendah itu ada 25, yang menengah rendah itu ada 31 dan menengah tinggi ada 32, demikian seterusnya. Jadi kami sudah mencoba membuat pengelompokan dari setiap subsektor yang ada di Kementerian Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dan kesehatan hewan. Kita mengkategorikan semuanya. Kalau dia itu tinggi, dia perlu NIB dan izin. Kalau dia menengah tinggi, cukup NIB dan standar kegiatan yang nanti akan kita verifikasi. Kalau dia menengah rendah, cukup NIB dan nanti pelaku usaha akan mendeklarasikan standarnya. Kalau itu rendah dan seterusnya. Terus bagaimana prosesnya yang terkait dengan Bapak Ibu yang ingin melakukan atau mengajukan perizinan berusaha di saat ini. Jadi untuk usaha yang termasuk kategori rendah dan menengah rendah, Bapak Ibu bisa akses ke OSS, kemudian nanti OSS akan menerbitkan NIB dan penerbitan produk perizinan usaha di sistem OSS. Sementara kalau untuk yang menengah tinggi dan tinggi, tentu nanti ada verifikasi dari persyaratan yang kita minta, akan ada kita lakukan verifikasi, kemudian persetujuan permohonan dan penerbitan produk perizinan berusaha di sistem OSS. Jadi itu yang sistem yang kita kembangkan saat ini. Kemudian berdasarkan pasal 5 tahun PP 5 tahun 2021 pasal 20 dalam tahapan operasional dan komersial kegiatan usaha diperlukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang kita sebut dengan UMKU ya. Jadi di samping perizinan berusaha ada kegiatan-kegiatan penunjang yang kita kembangkan. Jadi ada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Itu ada yang bersifat transaksional dan ada yang non transaksional. Jadi katakanlah Bapak Ibu ingin mengurus ekspor impor yang memang memerlukan transaksional ya. Jadi itu kita layani. Yang non transaksional misalnya untuk mengeluarkan sertifikat atau apapun yang memang dia hanya memerlukan tidak memerlukan berulang-ulang kegiatan tersebut. Nah, di sini kita melakukan yang untuk yang non transaksional, dia bisa melalui pola yang terintegrasi ataupun hak akses, dan kita sudah mengelompokkan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usahanya, yang untuk melalui pola yang terintegrasi ada 28 UMKU, dan melalui hak akses ada 25 UMKU. Kemudian untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang non transaksional seperti yang saya sampaikan tadi, OSS sebagai satu-satunya pintu masuk dan juga sumber informasi bagi pelaku usaha untuk melakukan proses perizinan berusaha. Jadi pelaku usaha tidak lagi melakukan permohonan perizinan melalui PBGU, jadi langsung ke sistem yang ada di kementerian dan lembaga. Jadi pelaku usaha langsung ke OSS ya. Jadi kalau untuk yang UMKU non transaksional dia tidak lagi melalui KS tapi langsung melalui S. Mohon izin Pak Rizal. Pak Rizal, mohon izin, apakah suara kami terdengar? Kemudian semuanya diberikan PBU UMKU di OSS.
Mohon izin Pak Irizal. Pak Irizal, apakah suara kami bisa terdengar? Masuk juga ke nah, itu dia masuk antara sistem yang ada di Kementerian Pertanian dan yang ada di OSS. Itu perbedaannya untuk yang UMKU. Kami ingin memberikan list dari 25 untuk melalui OSS. Mohon izin Pak. UMKU yang terintegrasi, mulai dari izin pendaftaran obat hewan, pendaftaran baru, sampai dengan pendaftaran pestisida. Ini masih terintegrasi dengan sistemnya pertanian dan terintegrasi. Ini menyatakan bahwa jumlah unit untuk menunjang kegiatan usaha per sistem yang ada ya. Jadi di Dijen Peternakan itu ada jumlah UMKU kami ada 20 yang sudah jumlah UMKU melalui Simpol ada. Jadi melalui sistem-sistem yang ada di kami ini sebarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang melalui kami, ada yang mentol, ada yang bisnis NKV yang kami sudah bagi semuanya. Ini sistem yang ada di kami ingin memberi informasi. Kami sampaikan seperti ini, jadi ya sudah ada bab Mohon izin Pak Irizal, apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas? Pak Irizal, mohon maaf. Pak Irizal, mohon izin. Halo. Iya Pak. Oke. Silakan Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, baiklah, terima kasih Pak Irizal atas pemaparannya. Kami menangkap beberapa kata kunci dalam pemaparan Pak Irizal pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan pembinaan UMKM, di mana peran pemerintah setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih dominan dalam rangka pendampingan dan juga pemberdayaan UMKM di masa yang akan datang. Kemudian ada juga reformasi regulasi, kemudian percepatan izin dan pengembangan aplikasi, kemudian ada koordinasi dan sistem jemput bola. Ini sebagai bentuk dukungan Kementerian Pertanian dalam percepatan pelaksanaan berusaha. Mohon izin, apakah Pak Irizal masih bersama kami? Pak Irizal? Baik. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman BOS kepada narasumber yang disampaikan melalui media sosial. Kami ingin mengingatkan kembali kepada teman BOS yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber dalam kegiatan ini selama kegiatan berlangsung.
Silakan tulis di kolom komentar sesuai dengan sesi atau topik yang ingin teman bos tanyakan. Nantinya pertanyaan tersebut akan dijawab secara langsung oleh narasumber saat sesi tanya jawab berlangsung. Mohon izin Pak Erizal, apakah suara kami dapat terdengar jelas? Pak Erizal, mohon izin. Mohon izin Pak Erizal. Mohon izin Pak, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Mohon maaf, suara Pak Erizal belum dapat kami dengar, Pak. Selamat siang Pak Erizal, mohon izin. Halo Pak. Siap Pak Erizal. Mohon izin Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Erizal. Boleh saya bacakan ya Pak pertanyaan dari media sosial Pak untuk Bapak Erizal. Silakan Pak. Baik, boleh ditampilkan dari IG @okviputri. Pertanyaannya adalah, kenapa ketentuan untuk perkebunan tebu dibuat dengan luasan sebegitu besarnya? Bagaimana dengan pelaku usaha yang memiliki lahan kecil? Apakah tidak bisa mendaftar melalui OSS? Silakan Pak Erizal untuk jawabannya. Baik Pak, terima kasih dari Putri ya. Jadi memang ada 3 jenis perizinan yang kita layani di perkebunan, yaitu pertama untuk perkebunan sawit, kemudian teh, dan juga perkebunan tebu atau gula. Itu karena memang sifat dari usaha perkebunan ini memang dia terintegrasi dengan usaha pengolahannya, ya, sehingga tidak mungkin orang mengembangkan usaha perkebunan tebu kalau dia tidak mengembangkan terkait dengan industri pergulaan. Demikian juga untuk sawit, tidak mungkin orang menanam sawit kalau itu tidak terkait dengan industri yang mengolah CPO. Demikian juga untuk teh. Nah, untuk 3 ini kita memberikan batasan yang besar karena memang untuk membangun suatu pabrik gula kita memerlukan minimum jumlah areal tebu yang memenuhi syarat sehingga pabrik gula itu bisa dipenuhi. Jadi itu dasar berpikirnya, sehingga untuk usaha-usaha perkebunan tebu, perkebunan teh dan perkebunan kelapa sawit ini memang kita memberikan ketentuan-ketentuan batas minimum karena dia akan terkait langsung dengan industri pengolahan yang ada di situ. Mungkin itu jawabannya Pak Adam. Baik, berarti memang ada komoditas-komoditas tertentu yang memang ada batasan minimumnya Pak untuk pertanian. Ya, Siap, mohon izin Pak, terkait juga dengan tadi saya sampaikan bahwa ada kata kunci penting dalam paparan Bapak terkait dengan pembinaan UMKM. Sebenarnya program-program apa saja Pak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam hal pendampingan dan upaya pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan saat ini dan di masa akan datang Pak? Mohon izin. Baik Pak Adam, jadi kami sudah merintisnya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu contoh yang sederhana bagaimana kami mengembangkan UMKM yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, kita mencoba melakukan koordinasi dengan dinas yang ada di setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Kemudian kita inventarisir usaha-usaha di pertanian yang termasuk UMKM. Salah satu yang saat ini kita bina adalah para penangkar benih, Pak. Jadi Pak Adam, para penangkar benih ini kemudian kita fasilitasi agar mereka mempunyai NIB. Jadi kita proaktif bersama dinas memfasilitasi mereka supaya mereka bisa mendapatkan NIB, sehingga dengan NIB ini jenis usaha mereka menjadi secara hukum dia menjadi berbadan hukum. Nah, kemudian dengan itu mereka mempunyai kesempatan untuk akses ke berbagai fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah, seperti untuk dapat KUR dan yang sebagainya. Jadi itu contoh-contoh konkret yang kami lakukan, tapi ini memang kami lakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Dan kami mulai dengan Jawa Barat. Mungkin itu, Pak Adam. Oh, baik, berarti memang permasalahan UMKM yang informal ini menjadi kendala yang diupayakan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Semakin banyak UMKM kita yang lebih formal dan bisa mendapatkan akses
kepada berbagai fasilitas pemerintah, Pak ya. Ya. Baik Pak. Bapak, terima kasih banyak Pak atas semua jawaban dan tanggapan yang Bapak berikan dalam sesi kali ini, Bapak. Baik, kami rasa cukup. Terima kasih sekali kami ucapkan Pak Erizal atas jawaban yang diberikan, kemudian ilmu yang sudah dibagikan kepada teman BOS pada siang hari ini. Sekian kegiatan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko bersama Profesor Dr. Insinyur Erizal Jamal MSI, Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. Apabila teman BOS masih memiliki pertanyaan atau hambatan dalam memproses perizinan berusaha, silakan menghubungi kontak center kami melalui WhatsApp di 0811 6774 642 atau email kontak@oss.go.id. Jangan lupa, sampai tanggal 11 Maret 2022, saksikan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko bersama narasumber lainnya di kanal YouTube OSS Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.